your stray dog's back. You want me to get rid of him for you? Bravo, encore. Sock it to us, Liberace. That's enough. All his life, David had a gift that most would applaud. David could be one of the truly great pianists. You must be very proud of him. As proud as a father can be. Some would embrace. How would you like to go to a special school in the States where music bounces off the walls? America. And one would ultimately control. He's not going to America. Please, Daddy, don't. I know, David, what is best. Because I'm your father. I won't let anyone destroy this family. Here you go. You will be punished for the rest of your life. You're David Helfgott. That's right, Beryl, that's right. Look. I used to watch you win all those competitions. Win some, lose some, you can't lose them all. Someone here to see you, David. What's he like when he gets to know you better? He's a sweetie. He could leave tomorrow if he had somewhere to go. Yeah, what's the matter, David? Oh, the matter? Well, it started out, it was all such a long time ago. Fine Line Features presents one of the year's best films. It's electrifying acting and filmmaking. Selamat datang kembali di channel Mabok Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah film berjudul Shine tahun 1996. Sebuah film drama yang sangat inspiratif dan menyentuh. Mahakarya dari sutradara Scott Hicks, seorang sutradara kelahiran Uganda berkebangsaan Australia. Scott Hicks sebelumnya dikenal menjadi sutradara dari film Sebastian and the Sparrow tahun 1988. Film ini ditulis oleh sang sutradara sendiri Scott Hicks bersama Ian Sardi. Film ini dibintangi aktor kawakan Jeffrey Rush sebagai David Helfgett, Irmin Maellerstahl sebagai Pete Helfgett, Noah Tyler sebagai David Helfgett remaja, Nicholas Bell sebagai Ben Rosen, Boogie Wachter sebagai Catherine Suisana Praishat, Lynn Redgrave sebagai Gillian, dan John Gielgud sebagai Cecil Pikes. Sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui bahwa film ini terinspirasi dari kisah nyata. Film yang mengisahkan perjalanan seorang pianis bernama David Helfgott dari saat kecil, remaja hingga dewasa. Sejak kecil, David sudah menunjukkan kemahirannya bermain piano. Ayahnya sendiri sangat bangga dengan David. David mahir bermain piano karena dilatih sendiri secara otodidak oleh ayahnya. Ayahnya mendesak David untuk selalu menang dalam setiap kompetisi. Namun di sisi lain, ayah David memiliki sifat negatif. Dia terlalu overprotective terhadap keluarganya dan sekaligus bersikap sangat keras terhadap semua anaknya, termasuk David. Dalam mendidik, ayah David selalu mengatakan bahwa hanya yang kuat yang bertahan. Yang lemah akan diinjak seperti serangga. Seorang guru piano bernama Ben Rosen menyadari potensi bakat cemerlang David dalam bermain piano. Dia menawarkan dirinya untuk melatih dan mengantarkan David memenangi sejumlah kompetisi. Ketika David ditawari beasiswa ke Amerika Serikat, ayah David melarangnya dengan tegas. Alasannya amat posesif,
Kau akan menghancurkan keluarga ini. Ayah David tak ingin keluarganya saling terpisah dan ingin selalu tetap utuh. Tanpa pelatihan, karir musik David tak berkembang. Ketika ada tawaran beasiswa lagi dari Royal College of Music di London, seorang penulis perempuan bernama Catherine mendorongnya untuk pergi meski harus bertengkar dengan ayahnya. David nekat untuk pergi ke London. Akhirnya, David dapat melepaskan diri dari cengkeraman ayahnya. Namun, luka dari tekanan yang selama ini dia dapatkan tetap menggerogoti hatinya. Di London, akhirnya David mendapatkan mentor yang simpatik, Profesor Cecil Perk. David kemudian meminta Perk untuk melatihnya memainkan karya mahasulit Rachmaninoff Piano Concerto No. 3. Ayahnya pernah meminta David memainkannya pada usia 7 tahun. Padahal, seorang maestro pun belum tentu mampu menaklukkan karya yang dianggap monster oleh para pemain piano. Memainkan Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 adalah satu-satunya ambisi yang ingin dibuktikan David kepada ayahnya. Untuk mendapatkan pengakuan atas dirinya karena telah meninggalkan ayahnya. Tetapi tekanan mempelajari musik ini kemudian membuat David mengidap penyakit mental. Apakah David dapat memenuhi ambisinya tersebut? Untuk menjawabnya, sebaiknya kita tonton sendiri filmnya. Full spoiler, pantangan bagi pencinta film. Sign adalah salah satu film hebat tahun 90-an yang menjadi sukses tak terduga pada tahun 1996. Bisa dikatakan semua artis yang terlibat dalam film ini menampilkan kualitas akting yang memukau. Akting Geoffrey Rush dalam film ini begitu memukau. Dia betul-betul mampu secara sempurna memainkan perannya sebagai David Helfgott, seorang pianis jenius, tetapi mengidap penyakit mental. Cara bicara David Helfgott yang gagap, berulang-ulang, dan terdengar ngawur, dengan kelakuan kekanak-kanakan, justru dapat dirasakan berbeda, dan sangat memilukan bagi penonton. Memang dalam film ini, selain Geoffrey Rush, ada dua aktor yang memerankan David Helfgott dengan begitu cantik, yakni Alex Rafalowicz sebagai David Helfgott kecil, dan Noah Taylor sebagai David Helfgott remaja. Tetapi penampilan Geoffrey Rush betul-betul luar biasa memukau, hingga berhasil memboyong piala Oscar di kategori aktor terbaik di tahun 1997. Mendapat Oscar dengan penampilannya yang cuma berdurasi 40 menit dari total durasi film 1 jam 45 menit, mengingatkan kita atas memukaunya penampilan aktor Anthony Hopkins. Dalam film The Silence of the Lambs tahun 1991, aktor kedua yang penampilannya sangat memukau dalam film ini adalah Armin Mueller-Stahl yang memerankan Peter Helfgott, ayah David. Ayah David adalah orang Yahudi Polandia yang tinggal di Australia setelah lolos dari kekejian Hitler. Ayah dan iparnya tewas dalam peristiwa Holocaust. Masa lalunya ini yang membuat dia menjadi ayah yang berperilaku ganda. Karakter Peter Helfgott adalah ayah yang sangat menyayangi anaknya, sekaligus ayah yang juga kejam kepada anaknya. Dengan dua sifat yang sangat kontras, sebenarnya karakter ini sangat sulit diperankan, tetapi dapat begitu epik dimainkan oleh Armin Mueller-Stahl. Peter Helfgott adalah karakter rumit dengan dua wajah yang tidak dapat diprediksi. Anda akan merasakan kehangatan dari pelukan seorang ayah, tetapi Anda juga benar-benar dapat merasakan ketakutan yang dia berikan pada keluarga
dan khususnya memberikan tekanan mental kepada David. Tekanan mental yang buruk yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya betul-betul dirasakan oleh penonton. Dan meski kejam, tetapi tetap ada alasan kita tetap bersimpati kepada karakter ini. Hal yang paling menarik di sepanjang film ini adalah musiknya. David Hirschfelder yang juga masuk nominasi Oscar sebagai komposer film terbaik untuk film ini di tahun 1997, betul-betul menyajikan komposisi klasik pada original soundtracknya. Tentu saja ini film yang sangat musikal, karena ini tentang kehidupan seorang musisi. Tetapi, Anda benar-benar tidak membutuhkan pecinta musik klasik untuk menikmati ataupun mengapresiasi film ini. Ini adalah film yang bagus dalam segala hal, seperti penulisan, sinematografi, dan tentu saja musiknya. Tetapi, hal yang paling penting dari film ini adalah hubungan antara anak dan ayah yang bisa sangat rumit, yang entah berapa banyak dialami oleh orang tua dan anak di dunia ini. Kisah seorang pianis muda, brilian, yang karena buruknya hubungan dengan ayahnya, membuatnya menderita penyakit mental. Dia menjadi terpuruk, kemudian berusaha bangkit lagi dengan segala keterbatasannya, membuat film ini menjadi begitu inspiratif. Kesimpulannya, film ini sangat bagus, dan kami dari Mabok Cinema tanpa ragu akan memberikan penilaian poin 7,5 dari 10 poin. Baiklah pencinta film, sekian dulu ulasan kita kali ini. Nonton terus video di channel kami. Dan jangan lupa, jangan nonton sendirian.